Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah Lubis, NIM 2124066. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang resiko dan keuntungan. Apakah itu risiko? Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari kegiatan yang diinginkan. Risiko dapat dibagi dua, yaitu risiko finansial berkaitan dengan kegagalan usaha untuk merealisasikan rencana finansial yang telah ditentukan. Yang kedua, risiko manajerial berkaitan dengan kegagalan pemimpin perusahaan dalam mengelola perusahaannya yang pada akhirnya diukur dengan kegagalan finansial. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald Ebert, risiko adalah uncertainty about what are event. Adapun Joel G. Siegel dan J. K. Sim mendefinisikan risiko pada tiga hal. Yang pertama, keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Yang kedua, variasi dalam keuntungan penjualan atau variabel keuangan lainnya. Yang ketiga, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan. Risiko yang ada di perusahaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu risiko individual, risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Yang kedua, risiko perusahaan, risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Risiko pasar, risiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan lain. Pengertian keuntungan. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut Harahap, kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Hubungan karakteristik dengan risiko dan keuntungan. Hubungan risiko dengan keuntungan pelaku bisnis dalam berinvestasi harus memahami dasar pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Hal yang mendasar dalam proses keputusan investasi bagi investor untuk berinvestasi. Investor harus mengetahui dasar untuk memutuskan investasi, yakni besarnya imbal hasil, risiko, dan hubungan antara imbal hasil dengan risiko adalah hubungan yang searah dan linear. Dengan mengetahui hubungan imbal hasil dan risiko, investor dapat memilih aset yang memberikan imbal hasil yang tinggi, namun yang risikonya jatuh juga tinggi, atau memilih investasi yang risiko rendah namun imbal hasilnya juga rendah. Tipe-tipe risiko. Terdapat beberapa jenis tipe risiko. Tipe yang pertama adalah pure risk atau risiko murni. Suatu ketidakpastian terjadi, maka kejadian tersebut pasti menimbulkan kerugian. Risiko murni dapat dikelompokkan menjadi tiga risiko. Pertama, risiko aset fisik. Yang kedua, risiko karyawan. Yang ketiga, risiko legal. Tipe yang kedua adalah speculative risk atau risiko spekulatif, yaitu suatu ketidakpastian akan terjadinya untung atau rugi. Risiko ini dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe. Pertama, risiko pasar. Yang kedua, risiko kredit. Yang ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, risiko operasional.
Alternatif menghindari risiko. Untuk menghindari risiko yang timbul terhadap aktivitas investasi yang dilakukan, perlu dilakukan alternatif-alternatif dalam pengambilan keputusan. Alternatif keputusan yang diambil adalah dianggap realistis dan tidak akan menimbulkan masalah nantinya. Tindakan seperti ini dianggap sebagai bagian strategi investasi. Mengelola risiko. Yang pertama, memperkecil risiko. Kedua, mengalihkan risiko. Yang ketiga, mengontrol risiko. Kesimpulan dari materi saya ini yaitu yang pertama, risiko dan keuntungan mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risiko yang ditanggung, semakin besar keuntungan yang harus dikompensasikan. Sebaliknya, semakin kecil return yang diharapkan, semakin kecil risiko yang ditanggung. Yang kedua, model perhitungan risiko yang paling sering dipergunakan khususnya dalam investasi yaitu secara standar deviasi dan variansi. Yang ketiga, tingkat pengembalian faktor yang perlu diperhatikan adalah seperti harga saham, dividen yang perlu. Yang keempat, hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian adalah bersifat linear atau searah. Semakin tinggi tingkat pengambilan, maka semakin tinggi pula risiko. Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Kondisi linearnya hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.